Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayunda Rosanti Devi, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan mewawancarai salah satu bengkel yang berada di Dukuh Turi. Penasaran info apa aja yang kita dapat? Yuk tonton terus videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mewawancarai sebuah bengkel dengan Bapak siapa? Mas Ari Indra Sudiarto Sebagai mekanik. Ya. Ya udah, saya langsung ke pertanyaannya langsung ya, Pak. Nah, di sini saya akan mengajukan 8 pertanyaan. Kalau boleh tahu, nama bengkel Bapak ini apa ya, dan kenapa Bapak terpikirkan memberi nama tersebut? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu awal berdirinya itu kurang lebih tahun 1995. Nah, ini bengkel dengan cetus nama dengan nama bengkel mobil berkah. Kemungkinan yang namanya berkah itu kan salah satu rezeki ya, ibaratnya kita nggak tahu, salah satu nama yang dicetus oleh orang tua saya sendiri, dinamakan bengkel berkah. Sebenarnya sih ini salah satu cabang di Dukuh Turi, ada salah 2 cabang, yang mana yang satu di Brebes. Kalau boleh tahu Brebes daerah mana ya, Pak? Untuk yang satunya di Brebes Kaligangsa, dekat Selamat Datang Brebes, itu kurang lebih 100 meter dari lokasi tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, Bapak. Pada tahun berapa Bapak memulai usaha bengkel ini? Untuk usaha ini berdiri tahun 1995 lebih tepatnya. Perusahaan ini awalnya itu merintis, mungkin dulu nggak sebesar sekarang sih, karena awalnya juga lokasinya memang di sini, terus ada tambahan tempat lagi di belakang. Di sini tahun 195 ya, Pak. Oke, Bapak, pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih, Pak, apa sih motivasi Bapak untuk membuka bengkel ini? Karena salah satunya itu adalah memberikan suatu peluang untuk pendapatan, kemudian juga memberi suatu lowongan-lowongan kerja untuk masyarakat di sini yang paham tentang mekanik, apalagi di zaman sekarang, era maju, era modern ya, karena banyak pengguna kendaraan, termasuknya kita memberikan suatu lonjakan yang mana yang semakin ke depan itu semakin alat transportasi semakin maju. Nah, itu menjadi suatu manfaat buat kita, dalam arti yang namanya kendaraan itu akan terus selalu ada. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, bagaimana langkah-langkah awal Bapak dalam membuka usaha ini? Awalnya memang kita harus paham tentang suatu perihal mesinnya, ya. Karena kalau seorang yang langsung membuka usaha tanpa adanya itu pasti otomatis pelanggan pasti kecewa. Yang tahu ibaratnya ini kerusakannya apa. Jadi kita harus tahu bahwasanya yang harus diperbaiki itu apa aja. Nah, itu yang pertama, memang ilmu itu sangat penting. Karena yang namanya buka usaha, kita juga harus ada ilmu, harus ada modal juga. Mungkin itu. Oke, Bapak, jadi motivasi Bapak ini membuka bengkel ini karena awal membukanya usaha ini itu Bapak untuk membekali ilmu dulu ya, Pak? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bapak, kira-kira apa sih, Pak, yang dilakukan agar konsumen itu tertarik dan percaya dengan bengkel Bapak ini? Oke, baik. Yang pertama itu suatu pelayanan ya, Mas. Karena di perusahaan ini kan kita memberikan suatu servis atau layanan yang utama. Ketika customer datang, keluhannya apa, kita berikan suatu layanan tersebut untuk diperbaiki. Jadi apabila pelanggan ataupun konsumen itu datang, pasti ada keluhan dalam segi mobilnya itu kerusakannya dalam arti hal apa. Jadi kita memberikan suatu pelayanan agar mobil tersebut
ketika sampai di bengkel ini kita perbaiki. Nah, jadi kita memberikan suatu pelayanan jasa. Mungkin itu, Mas. Oke Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kira-kira berapa sih Pak modal yang Bapak butuhkan untuk membuka usaha bengkel ini? Mungkin orang tua saya dulu karena dari modal dulu itu mungkin nggak terlalu banyak sih, Mas. Kurang lebih dulu 50 juta. Karena memang dari harga dulu sampai sekarang kan itu kan beda. Karena dulu itu masih murah lah. Itu pun banyak hal yang harus dilalui. Jadi untuk membutuhkan usaha bengkel ini Bapak memerlukan uang sekitar 50 juta. Oh iya, iya Pak. Nah pertanyaan selanjutnya Pak, berapa kira-kira pendapatan Bapak dalam sehari? Untuk yang saat ini, Ya. kalau ini sih sistemnya per bulan ya, Mas. Untuk pendapatan kita nggak nentu, jadi kadang nggak stabil gitu, kadang naik kadang turun. Nah dari segi pendapatan sih kurang lebih untuk salah satu perusahaan di sini kurang lebih kita ambil rata-ratanya itu kurang lebih 15 sampai dengan 20 juta untuk per bulan. Kalau untuk per hari kita bisa nentu, kadang nggak nentu sih. Namanya perbaikan mobil itu belum tentu satu hari itu langsung Iya. bisa kelar. Itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, jam berapa bengkel Bapak ini mulai beroperasi? Untuk buka bengkel ini. baik, untuk bengkel ini sih buka seperti biasanya, Mas. Kadang jam 8:30 kita sudah buka, dan untuk tutup itu jam 4:30. Untuk Tutup jam setengah. jam 4:30 sore. Paling hari Minggu apabila kayak ada customer datang menggunakan towing ataupun apa, kalau memang kita untuk bisa dilayani ya paling kita layani. Cuman nggak semua bisa langsung kita layani, dalam arti hari Minggu kan itu hari libur. Nah, jadi kita nggak nentu. Paling kita memberikan pelayanan untuk membuka gerbang untuk memberikan suatu tempat mobil biar itu masuk ke dalam bengkel. Jadi untuk pelayanannya itu tetap di hari biasanya, Senin sampai Sabtu. Itu. Ya, terima kasih Bapak itu untuk pertanyaan terakhir. Ya, sekian. Dari SMKDB ya. Iya Pak, dari SMK ADB. Terima kasih ya Bapak. Baik, sama-sama. Sekian dari saya untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Banyak ya informasi yang kita dapat. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!